adalah agen infeksius submikroskopis yang tersusun atas materi genetik berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh kapsid protein dan pada beberapa jenis dilengkapi selubung lipid. Virus bersifat aseluler, tidak memiliki struktur sel, serta tidak mempunyai sistem metabolisme sendiri. Hanya dapat hidup dan bereplikasi di dalam sel makhluk hidup sebagai parasit intraseluler obligat dengan memanfaatkan mekanisme sintetis dan energi sel inang untuk membentuk partikel virus baru. Dengan demikian, virus berada pada batas antara benda hidup dan benda tak hidup karena hanya menunjukkan aktivitas kehidupan ketika berada di dalam sel inang. Untuk virus Ebola, jadi virus Ebola itu adalah virus yang berbahaya yang menyerang tubuh manusia dan juga hewan dengan mengganggu sistem kekebalan tubuhnya dan juga merusak organ-organ penting. Oleh karena itu, virus Ebola dikenal sebagai salah satu virus yang memiliki dampak besar terhadap tubuh manusia dan menjadi perhatian dalam bidang kesehatan. Virus ini menyebabkan timbulnya gejala serius seperti demam tinggi, tubuh lemas, dan juga penurunan fungsi organ. Dalam kondisi tertentu, infeksi virus Ebola dapat berkembang dengan cepat dan membahayakan kesehatan. Kamu pernah ngerasain demam tinggi nggak? Jadi, gejala virus Ebola kalau misalnya tahap awal 2-2 hari setelah tertular, yang pertama demam tinggi mendadak, sakit kepala berat, lemas ekstrim. Lalu ada tahap lanjut yang pertama muntah dan diare parah, sakit perut, ruam kulit, mata merah, dan dehidrasi berat. Lalu yang terakhir adalah tahap berat, pendarahan dalam dan luar tubuh, seperti di gusi, di hidung, muntah darah, feses hitam, lebam tanpa sebab, lalu kerusakan organ ginjal, dan shock hingga berujung kematian. Virus Ebola termasuk famili Filoviridae, berbentuk kelamin panjang dan merupakan virus RNA beramplop. Komponennya meliputi envelop lipid melindung dan membantu masuk ke sel inang. Glikoprotein adalah pelekatan dan fungsi dalam membran sel. Yang ketiga itu protein matriks menjaga bentuk dan perkaitan virus. Yang keempat adalah nukleokapsid helikal membungkus genom RNA untai tunggal negatif. Yang terakhir adalah enzim replikasi menggandakan materi genetik. Mekanisme infeksi virus Ebola dimulai ketika virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka terbuka pada kulit atau melalui selaput lendir seperti mata, hidung, dan juga mulut dengan kontak langsung dengan cairan tubuh penderita atau hewan yang terinfeksi. Setelah berhasil masuk, virus menyerang sel-sel sistem kekebalan tubuh, terutama sel darah putih, yang seharusnya berfungsi melawan penyakit. Di dalam sel tersebut, virus Ebola memperbanyak diri dan menyebabkan sel menjadi rusak. Virus setelah berkembang kemudian menyebar melalui aliran darah dan berbagai organ penting seperti hati dan juga limpa. Penyebaran ini mengganggu kerja sistem kekebalan dan merusak jaringan tubuh, sehingga menyebabkan penurunan fungsi organ dan memperparah kondisi penderita. Selanjutnya, penularan dan replikasi virus. Penularan virus Ebola tidak terjadi melalui udara, jadi tidak menyebar lewat batuk atau bersin seperti flu. Bagaimana cara penularan virus Ebola? Pertama, kontak langsung dengan cairan manusia seperti darah, air liur, keringat, muntah, urin, feses, dan ASI. Yang kedua, melalui luka atau selaput lendir. Yang ketiga, kontak dengan benda kontaminasi, misalnya jarum suntik, pakaian, atau alat medis yang terkena cairan bekas penderitanya. Yang keempat, dari manusia ke hewan, seperti kontak dengan hewan yang sudah terinfeksi, seperti kelelawar buah, simpanse, monyet, dan bisa terinfeksi juga dengan cara mengkonsumsi daging dari hewan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir ialah menyantui jenazah penderita Ebola sendiri. Itu sangat beresiko bagi manusia karena virusnya masih aktif.
Setelah virus Ebola masuk ke dalam tubuh manusia, virus ini mulai melakukan proses yang disebut replikasi, yaitu memperbanyak diri dalam sel inang. Proses ini diawali ketika virus nempel pada permukaan sel tubuh, lalu masuk ke dalam sel tersebut. Setelah masuk, virus melepaskan materi genetiknya berupa RNA ke dalam sel. RNA ini kemudian mengambil alih sistem sel untuk memproduksi protein virus dan menggandakan materi genetiknya. Selanjutnya, bagian-bagian virus yang baru terbentuk akan dirakit menjadi virus Ebola yang utuh. Virus-virus baru ini kemudian keluar dari sel dan akan membawa sebagian membran sel inang. Akibatnya, sel inang mengalami kerusakan, bahkan mati. Proses replikasi yang terjadi secara terus-menerus inilah yang menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, melemahkan sistem kekebalan, dan memicu gejala berat bagi penderita Ebola. Selanjutnya, apa sih pencegahan medis untuk virus Ebola ini? Yang pertama, vaksinasi Ebola untuk tenaga kerja kesehatan dan orang yang kontak erat dengan penderita. Contohnya seperti suster dan dokter. Yang kedua adalah deteksi dan perawatan medis agar penularan virus tidak cepat. Yang ketiga ada isolasi pasien terinfeksi di fasilitas kesehatan khusus. Jadi kalau ada yang terinfeksi harus diisolasi kepada ruangan yang berbeda dari orang yang terkena penyakit lain. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pencegahan non-medis. Yang pertama, ialah menghindari kontak fisik secara langsung dengan cairan tubuh penderita. Yang kedua adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD, contohnya seperti sarung tangan dan masker. Yang ketiga ialah menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan sabun seperti ini. Ini adalah wabah Ebola yang paling mematikan kedua dalam sejarah. Menurut otoritas kesehatan setempat, sekarang ada 426 kasus Ebola di Kongo Timur. Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan ada total 14 zona kesehatan dengan kasus virus Ebola yang dikonfirmasi dan kemungkinan di Provinsi Kivu dan Ituri Utara dari Republik Demokratik Kongo. Virus Ebola ditransfer ke manusia melalui kontak dengan cairan hewan liar yang mati yang menjadi inang bagi virus. Virus ini kemudian dapat ditularkan di antara populasi manusia melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terkontaminasi seperti keringat, air liur, darah, dan cairan seksual. Virus membutuhkan hingga 21 hari untuk menetaskan. Nyeri otot, demam, kelemahan, dan sakit kepala adalah salah satu gejala pertama. Ketika penyakit berkembang, gejala dapat berupa muntah, ruam, dan pendarahan dari mata dan gusi. Pihak berwenang WHO mengatakan bahwa ada kemungkinan sangat besar penyebaran menyebar ke daerah sekitar Kivu Utara dan Ituri, serta negara tetangga. Petugas kesehatan setempat dan organisasi kesehatan di situs melakukan upaya terbaik untuk mengendalikan virus melalui vaksinasi, keterlibatan masyarakat, dan dengan mempraktikkan pemakaman yang aman dari tubuh yang menular. Laporan CBC ada 300 spesialis WHO di daerah itu dan lebih dari 37.000 orang telah menerima vaksinasi Ebola.